Pak Nuryanto selaku Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, bagaimana menanggapi hal tersebut Bapak ketika ada masyarakat yang datang komplain terkait dengan bayar pajak? Retribusi ini kan sangat bersentuhan langsung ke pelayanan pada masyarakat seperti itu. Betul. Contoh masalah retribusi persampahan, kemudian retribusi pasar. Untuk meyakinkan bahwa pajak yang dikenakan ke pelanggan atau pengguna jasa itu memang betul-betul merupakan pajak yang memang diketahui oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No Uuti Holondalo, kembali lagi dalam podcast Bisa Bincang Santai bersama saya Elmawati Jaya. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang penggalian potensi dan retribusi daerah. Spesial edisi kali ini bersama narasumber dari Badan Keuangan Kota Gorontalo, dan sudah hadir bersama saya dua narasumber. Narasumber yang pertama Bapak Nuryanto selaku Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Elma. Iya, apa kabarnya Bapak? Baik. Baik, alhamdulillah sehat-sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya, hari ini sepertinya sangat bersemangat Pak. Iya. Oke, meskipun cuaca agak kurang mendukung ya Pak ya. Iya. Oke, dan berikutnya juga kita telah hadir bersama kami narasumber yang kedua. Iya, Bapak Yanto Kadir selaku Kepala Bidang Pendapatan. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, pio-piohu ya Pak ya. Oke Bapak, ini kita berbicara terkait dengan topik pada hari ini, penggalian potensi dan retribusi daerah. Saya mau ke Bapak Nuryanto dulu nih, Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo. Bapak, Badan Keuangan Kota Gorontalo, apa sih strategi yang telah dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah atau PAD ini lebih bisa dioptimalkan di Kota Gorontalo, Bapak? Ya. Setiap tahun kita menyusun yang namanya anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di dalam anggaran pendapatan belanja daerah tentunya di sini kita menyeimbangkan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, khusus di sektor pendapatan, di dalamnya itu termaktub pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah itu dari pajak daerah, kemudian retribusi daerah, kemudian pendapatan kekayaan atau aset yang dipisahkan, kemudian juga ada lain-lain PAD yang sah, seperti itu. Nah, tentunya di dalam peningkatan PAD dalam struktur APBD kita ini harus berdasarkan potensi yang ada di lapangan itu. Nah, caranya bagaimana kita melakukan pendataan potensi, baik itu pajak, kemudian retribusi, dan juga yang lainnya seperti itu. Nah, berdasarkan potensi inilah nanti akan dibawa untuk kita bahas di tim anggaran pemerintah daerah dalam rangka kita menetapkan target pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah tersebut. Baik, tentunya tadi Bapak itu pasti didata ya potensi-potensinya ya, dan ini juga menjadi satu hal yang menjadi pertanyaan saya begitu Bapak. Kita perlu mengetahui sebetulnya Pak, untuk potensi-potensi ini di Kota Gorontalo sendiri, sektor yang menjadi potensinya seperti apa sih Pak? Baik, untuk potensi di Kota Gorontalo, kita dari sektor pajak itu memang kalau boleh dibilang paling dominan dibandingkan retribusi. Jadi ada sektor pajak hotel, restoran yang cukup memiliki potensi. Dengan seiring perkembangan ekonomi di Kota Gorontalo, maka pertumbuhan daripada rumah makan, restoran, maupun untuk hotel tingkat hunian itu cukup tinggi.
Oke, jadi itu hal yang menjadi potensi begitu ya Pak Yanto. Selain itu, apakah memang ada hal lain yang saat ini dari pemerintah sendiri, wah kayaknya ini agak berpotensi nih. Nah, kita kedepannya juga akan mengoptimalkan bagaimana itu Bapak? Ya, jadi memang untuk pajak sendiri itu di pajak daerah kita bukan hanya pajak hotel ataupun restoran, tetapi ada pajak hiburan, ada pajak reklame, ada PBB, BPHTB, dan pajak sarang burung walet termasuk di dalamnya pajak air tanah. Nah, ini dari semua jenis pajak yang kita kelola itu tentu memiliki potensi masing-masing. Ada beberapa potensi pajak yang memang belum dimaksimalkan. Sebagai contoh misalnya pajak sarang burung walet, dengan begitu banyak rumah burung walet, itu kita masih boleh dikatakan masih minim sumber pendapatan dari sekitar itu. Oke, kita tahan dulu untuk hal itu. Saya juga penasaran, Bapak, apakah memang juga ada upaya-upaya dari pemerintah dalam hal meningkatkan sarang walet tadi ya. Pak Nuryanto, terkait dengan kenaikan PAD di Kota Gorontalo sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini ya, tiap tahun kita mengalami kenaikan ya, pertumbuhan pendapatan asli daerah cukup positif seperti itu. Meskipun di saat kita COVID lalu ada sedikit penurunan ataupun di beberapa jenis penerimaan PAD seperti itu. Dari pajak dan retribusi ini yang memang setiap tahunnya itu meskipun kita tidak mencapai target, tetapi realisasi PAD kita meningkat ya. Hanya memang dari penerimaan retribusi daerah itu yang masih harus kita tingkatkan. Karena memang retribusi ini kan sangat bersentuhan langsung ke pelayanan pada masyarakat seperti itu. Betul. Contoh masalah retribusi persampahan, kemudian retribusi pasar, retribusi parkir. Nah, ini yang masih harus digenjot kembali. Insya Allah di tahun-tahun ke depan dengan melakukan upaya perbaikan baik dari sisi manajemen, kemudian juga metode dan lain sebagainya, itu kita bisa menggali lagi penerimaan PAD yang lebih besar seperti itu. Oke, Pak Nuryanto, apa sebetulnya yang perlu kita lakukan nih dari pemerintah juga ya dalam memastikan alokasi dana dari hasil retribusi daerah ini tepat sasaran, Bapak? Ya. Tentunya tadi saya sudah sampaikan di dalam APBD strukturnya adalah ada pendapatan, ada belanja dan pembiayaan. Nah, pendapatan daerah itu tentunya digunakan untuk belanja-belanja yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Bagi contoh, kita harus untuk membayar gaji pegawai, kemudian operasional dinas-dinas, kemudian juga untuk belanja pembangunan ya, jalan, kemudian jembatan, drainase dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi memang PAD ini ada yang namanya PAD yang wajib dialokasikan ke sektor-sektor publik seperti itu. Contohnya untuk penerangan jalan ya, pajak penerangan jalan itu digunakan untuk membangun atau menyediakan sarana-sarana penerangan di tepi-tepi jalan dan di pemukiman. Kemudian juga terkait dengan dana bagi hasil dari provinsi itu digunakan untuk infrastruktur jalan ya. Apalagi tahun ini kita ada yang namanya option pajak kendaraan bermotor dan option biaya balik nama kendaraan bermotor. Itu sebagian daripada penerimaan tersebut digunakan untuk infrastruktur transportasi seperti itu. Oke. Saya penasaran dengan penggunaan untuk infrastruktur. Bisa dijelaskan lebih seperti apa sih penggunaannya biar masyarakat juga paham, karena kita untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat ini ada yang kurang paham, Bapak, karena mereka juga bertanya-tanya sebetulnya pajak ini kemana, kita bayar pajak ini pendapatannya itu kemana begitu. Iya. Memang uang dari penerimaan pajak itu tidak secara kasat mata ini lari kemana kan. Semua itu kan dikumpulkan melalui rekening kas daerah, kemudian dikeluarkan
berdasarkan anggarannya. Contohnya kita alokasikan ke Dinas PUPR untuk pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, pemeliharaan saluran-saluran. Itu semua dari pendapatan daerah, baik itu yang dari pusat, kemudian provinsi maupun pendapatan asli daerah. Kemudian yang paling ini adalah pajak bumi dan bangunan yang memang diterima dari masyarakat. Itu kita alokasikan kembali ke kecamatan, ke kelurahan, membangun jalan-jalan lingkungan di kelurahan, kemudian pembangunan sarana posyandu. Itu semua dari pajak bumi dan bangunan yang kita realokasikan kembali ke masing-masing kecamatan dan kelurahan. Artinya dari masyarakat kembali ke masyarakat Kembali lagi, ke masyarakat. begitu Bapak Hanya ya. sebagian besar saja yang dari pusat itu untuk pembayaran gaji pegawai, tetapi yang pendapatan asli daerah memang sebagian besar kita realokasi untuk belanja-belanja yang ada di dinas-dinas teknis untuk pembangunan seperti itu. Nah, itu dia poinnya. Masyarakat juga harus paham, masyarakat Kota Gorontalo harus tahu bahwa ketika kita bayar pajak sebetulnya itu juga kembali kepada masyarakat ya. Manfaatnya juga kembali kepada masyarakat. Pak Yanto, terkait dengan kewajiban begitu, kita sebagai masyarakat harus bayar pajak. Nah, bagaimana Bapak melihat masih ada masyarakat yang belum sadar dengan membayar pajak ini? Untuk meningkatkan kesadaran mereka ini bagaimana sih Pak? Ya, jadi memang ini semacam dilematis juga buat kami bahwa kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Tapi di sisi lain kita juga butuh bantuan, butuh dukungan baik dari kalangan pengusaha selaku wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran. Nah, ini kita coba lakukan beberapa hal. Misalnya kita sosialisasi. Sosialisasi ini ada berbagai macam cara yang kita lakukan, baik dia yang sistem tatap muka, kita menggunakan media online, menggunakan surat kabar. Nah, ini kita tujuannya apa? Supaya masyarakat bisa teredukasi. Kemudian di lokasi-lokasi objek pajak, baik itu rumah makan, hotel, tempat hiburan, itu kita pasang semacam spanduk atau banner untuk meyakinkan bahwa pajak yang dikenakan ke pelanggan atau pengguna jasa itu memang betul-betul merupakan pajak yang memang diketahui oleh pemerintah. Jadi bukan pajak ilegal, tapi memang ini benar-benar program pemerintah yang memang harus dilaksanakan oleh para pengusaha sebagai wajib pajak. Artinya di sini pemerintah berupaya memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya membayar pajak ini, Pak Yanto ya. Nah, bagaimana dengan masyarakat masih ada yang keras kepala, Bapak? Apakah ada tindakan atau ada upaya-upaya lebih lanjut begitu dari pemerintah? Yang pasti memang hal-hal seperti itu sering kita dapatkan di lapangan. Tetapi sekali lagi sebagai pemerintah kita tidak boleh jenuh dalam hal mengedukasi masyarakat. Karena tugas kita adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemahaman pajak ini. Memang di lokasi objek pajak itu sering kita mendapat pertentangan, ada yang komplain kenapa harus bayar pajak. Nah, ini kita kan ada undang-undang yang mengatur. Ya. Kami di pemerintah daerah ini hanya menjalankan. Ketika undang-undang itu sudah dibuat, pemerintah daerah melaksanakan, menerjemahkan dalam perda. Nah, ini kita sebagai aparatur pemerintah melaksanakan sesuai yang sudah diatur. Dan itu dalam pembahasan pasti melibatkan wakil-wakil rakyat anak DPRD. Jadi bukan kehendak pemerintah sendiri, tapi ini memang peraturan daerah itu sudah dibahas melalui DPRD yang dituangkan dalam peraturan daerah, sehingga kita wajib melaksanakan, suka atau tidak suka, itu adalah perintah undang-undang. Iya, betul sekali. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu kewajiban kita sebagai masyarakat ya, begitu. Oke, Pak Yanto tadi sudah menjelaskan bahwa kadangkala ya, ini pasti masyarakat juga komplain begitu terkait dengan pembayaran pajak ini. Pak Nuryanto selaku Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, bagaimana menanggapi hal tersebut Bapak ketika ada masyarakat yang datang komplain terkait dengan bayar pajak? Ya, memang ada juga komplain ya dari beberapa masyarakat yang tidak puas ataupun tidak mengerti terkait dengan pajak yang dikenakan. Contohnya terkait dengan pajak bumi dan bangunan, kemudian juga BPHTB ya, kemudian juga yang lain pajak reklame gitu.
Nah, memang sebetulnya kita juga memberikan kesempatan juga pada mereka, karena di dalam Undang-Undang HKPD itu, di Perda kita, Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan legislasi daerah juga dituangkan pasal-pasal yang mengatur tentang bagaimana mereka bermohon untuk pengurangan, kemudian keringanan dan sebagainya gitu. Jadi komplain ini sebetulnya menjadi satu masukan buat kita, bagaimana kita juga bisa melihat apakah penetapan pajak ini sudah sesuai dengan kondisi yang ada seperti itu. Apabila memang sudah sesuai, tentunya bagi masyarakat yang tidak mampu diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan sebagainya seperti itu. Jadi boleh ya Pak ya untuk mengajukan permohonan itu? Boleh, khususnya pajak yang bukan dipungut ya. Itu Contoh seperti apa Pak? misalnya, kalau pajak restoran itu kan si pemilik restoran sudah memungut dari konsumen. Jadi pajak restoran itu bukan dikenakan kepada pengusahanya, tapi dikenakan kepada pengunjungnya atau konsumennya. Nah, dia sudah memungut dan itu harus disetorkan ke rekening kas daerah. Kalau tidak disetorkan, maka itu masuk kategori pidana perpajakan seperti itu. Oke, Bapak terkait pidana perpajakan itu Pak Yanto bisa menambahkan sedikit kira-kira seperti apa itu Bapak? Pidana perpajakan itu kan sesuai amanat undang-undang itu ada, tapi langkah itu untuk saat ini kita belum masuk ke situ. Artinya kita meningkatkan edukasi bagaimana pendekatan dengan mereka, dan alhamdulillah memang dari pola-pola yang kita laksanakan kerjasama dengan berbagai pihak, jadi para penunggak pajak harus melaksanakan itu pembayaran kewajibannya, sehingga kita tidak harus melangkah sampai sejauh itu. Artinya tapi di dalam undang-undang itu ada dan diamanatkan bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jadi ada prosesnya, Dek. Kalau seseorang atau wajib pajak itu melakukan dalam tanda kutip kelalaian ataupun sengaja tidak melakukan pembayaran pajak, ada tahapan-tahapan yang mulai dari teguran, kemudian beberapa kali teguran ya, sampai 6 kali kalau nggak salah, kemudian pemasangan stiker, sampai nanti proses lanjut. Memang terus terang saja kita akan menyiapkan nanti dengan Satpol PP di dalam penegakan pajak ini, seperti itu, melalui PPNS, Satpol PP. Nantinya kita akan tegas ya, karena memang kita beberapa tahun terakhir ini banyak mengedukasi, tetapi juga kita harus tegas terhadap para pelanggar. Seperti itu. Artinya ketegasan ini sebetulnya belum sampai ke tahap yang tadi ya, ada pidananya. Cuman sampai pidana. Kalau sampai pidana itu mungkin nanti sudah yang upaya terakhir kita proses pidana perpajakan, karena diatur di undang-undang. Oke, ini luar biasa sekali ya. Kita juga harus tahu untuk NOUT di Gorontalo bahwasanya memang edukasi yang diberikan oleh pemerintah ini secara terus-menerus ya. Tadi juga dipasang ada kayak di banner, di baliho, di semua hal itu, semua tempat sebetulnya ada begitu pemberitahuan. Nah, kalau dikaitkan dengan teknologi, Bapak apakah juga ada informasi tersebut di media sosial dari Badan Keuangan, Pak Yanto? Ada. Jadi kami di 2024 itu sudah mulai dengan membentuk tim Tamandi Pajak. Tamandi Pajak itu dia merupakan tim yang dibentuk untuk melaksanakan sosialisasi baik melalui media sosial maupun melalui dari media online. Itu kami laksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui media-media seperti Instagram, Facebook itu bisa dimanfaatkan. Artinya setiap media dimanfaatkan ya Pak ya. Jadi ini programnya Pak Kaban ini. Oke. Jadi sebetulnya untuk mendukung upaya edukasi itu banyak kita lakukan ya. Yang pertama, edukasi secara langsung, sosialisasi dengan masyarakat face to face, kemudian edukasi melalui
teman-teman sahabat pajak ini ya, yang sebut tadi tim Tamani Pajak. Taman Pajak. Tamani Pajak. Gorontalo teman. Teman, oke. Jadi tim ini ada 2 ya, tim media dan tim kreatif. Nah ini yang kita coba bangun kembali, bagaimana masyarakat juga berpartisipasi di dalam proses untuk edukasi pada masyarakat juga seperti itu. Yang berikutnya juga kita menggandeng beberapa pihak lain ya, pihak lain termasuk media di luar tim ini. Kemudian kita juga menggandeng beberapa teman-teman akademisi juga untuk pengkajian dan sebagainya seperti itu. Insya Allah semua akan bisa berjalan. Makanya tadi saya sampaikan kita mungkin jalan ya dengan edukasi, sosialisasi, tetapi dari satu sisi juga kemungkinan sebagian besar nanti sebagian kita akan lakukan penegakan juga seperti itu. Jadi aturan ya namanya pajak itu wajib dan mengikat itu. Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undangan ya tentunya bisa dikenakan sanksi sesuai dengan kadarnya seperti itu. Iya, poinnya adalah tadi kita kembali ke yang sebelumnya disampaikan. Sebelum ke pidana perpajakan tadi ya, sebelum dipidana itu masih ada tahapan-tahapan yang awalnya memang kita harus komunikasikan dulu, kita berikan edukasi kepada masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat juga sudah takut nih, aduh kena pidana nih, aduh. Jadi kita harapkan juga para pengusaha yang di Kota Gorontalo juga mematuhi ketentuan-ketentuan tentang pajak dan retribusi daerah seperti itu. Artinya silakan mereka berusaha, silakan mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk usahanya di Kota Gorontalo ya, mengurus izin dan sebagainya, tetapi kewajiban perpajakannya khususnya pajak daerah juga harus dipenuhi seperti itu. Oke, Pak Nuryanto. Pak Nuryanto ini kan PAD di Kota Gorontalo tiap tahun mengalami peningkatan. Saya penasaran, Pak, pendapatan-pendapatan di daerah ini di Kota Gorontalo itu sumber utamanya dari mana? PAD Kota Gorontalo itu di bidang apa saja, Bapak? Yang terbesar adalah di perpajakan daerah ya. Itu tadi Pak Kabid sudah sampaikan dari PBJT, pajak barang jasa tertentu perhotelan, kemudian makan minum, BPHTB, kemudian juga pajak bumi dan bangunan dan sebagainya. Ada juga dari retribusi daerah yang ada di dinas-dinas ya, retribusi parkir, kemudian retribusi persetujuan bangunan dan gedung, retribusi pelayanan pasar dan sebagainya seperti itu deh. Oke, jadi ini termasuk parkir ya, termasuk juga para UMKM juga begitu, Pak Yanto, Pak Nuri? Ya, jadi kalau UMKM itu kita lihat jenis usahanya apa dulu. Karena di pengenaan pajak daerah itu kan berdasarkan ketentuan itu ada PBJT makan minum. Artinya kalau UMKM itu bergerak di bidang rumah makan, nah itu ada batasan juga. Ketika omsetnya mencapai di atas 3 juta per bulan, itu dia bisa dikenakan sebagai wajib pajak. Jadi kalau di bawah dari itu tentu tidak dikenakan sebagai wajib pajak. Gitu. Oke, Pak. Nah ini Pak Yanto kan biasanya kita kalau ingin membayar pajak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, kadangkala masyarakat itu malas untuk antri, Pak Nuryanto dan Pak. Ya, jadi kita itu malas untuk antri bayar pajak, dan apakah ada begitu disediakan bagi masyarakat yang ingin bayar pajak di rumah, ya kan? Dari Pak, silakan Pak Nuri. Sebetulnya bukan malas, zaman sekarang itu serba digital gitu ya. Iya, masyarakat betul. sudah maunya yang instan, Pak ya. Instan. Ya. Jadi kita sudah juga menyiapkan metode pembayaran secara digital. Yang pertama bisa menggunakan melalui transfer ke rekening bank, kemudian juga menggunakan e-money ya, penggunaan barcode kris, kemudian juga yang lainnya seperti itu. Insya Allah juga kita akan memanfaatkan nanti beberapa misalnya perbankan ya, produk-produk perbankan yang memang nantinya akan mendukung kita di dalam proses pembayaran lebih cepat. Jadi masyarakat tidak perlu lagi bawa uang tunai ke badan keuangan seperti itu deh.
Wah, itu gebrakan sangat luar biasa, Pak. Kalau misalnya untuk tadi ada program apa Tamani Pajak ya, apakah juga bisa lewat di sana untuk mendapatkan informasinya, Bapak? Ya bisa. Jadi Tamani Pajak ini lebih banyak edukasi yang eh, satu arah dulu saat ini, belum dua arah. Tetapi untuk misalnya masyarakat bertanya bisa langsung dengan hotline yang ada di Badan Keuangan seperti itu. Oke, boleh di-spill Bapak untuk hotline-nya yang bisa langsung dihubungi oleh masyarakat? Boleh. Silakan Pak Yanto. Jadi memang di kami sudah menyiapkan hotline untuk bisa dihubungi call center ya. Jadi dia ada, saya lihat. Jadi kalau ada hotline-nya ini lebih mempermudah masyarakat. Jadi nomor call center pelayanan kami itu 081 1435 0303. Oke, jadi NOUUT Hulondalo bisa langsung menghubungi hotline tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yanto. Dan Pak Yanto, terkait dengan ini kita undur sedikit nih. Bagaimana dengan masyarakat yang belum paham untuk mengurus pajak? Proses-prosesnya apa saja yang akan mereka siapkan, Bapak? Ya, jadi sebenarnya kita untuk proses pelayanan itu kita bisa melaksanakan pelayanan secara online. Kita punya website itu yanjak.gorontalo.kota.go.id. Itu bisa melakukan proses pendaftaran lewat layanan di website itu. Jadi dari website itu bisa masuk sampai ke pembayarannya. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya teknis itu kita tidak terlalu banyak persyaratan yang harus disiapkan. Jadi paling banyak itu hanya sifatnya KTP kalaupun dia ada usaha, untuk NIB nomor izin berusaha, dan persyaratan utama adalah PBB. Jadi dia tidak bisa ada tunggakan terkait PBB. Jadi kita basic data yang kita coba bangun sekarang, kami berusaha mencocokkan dengan NIK. Jadi kami berharap ke depan itu satu NIK kita bisa mengidentifikasi berapa usaha yang dia miliki. Misalnya seperti itu, jadi bisa kelihatan. Baik, itu secara online. Kalau untuk offline bagaimana Bapak, datang langsung ke kantor? Bisa, jadi kalaupun ada beberapa masyarakat yang kesulitan terhadap akses itu, bisa langsung ke kantor Badan Keuangan. Kami punya layanan untuk pajak daerah di bidang pendapatan. Baik, Bapak tadi sebelumnya untuk websitenya secara online itu apa Pak? Itu namanya yanjak.gorontalo.kota.go.id. yanjak.gorontalo.kota.go.id. Oke, jadi masyarakat bisa langsung mencoba melalui situ untuk pembayaran pajak dan untuk mengurus pajak ya Bapak ya. Nah, Pak Nuryanto, saya jadi penasaran nih, mungkin mewakili anak muda di Kota Gorontalo. Kita tuh kan di awal mungkin Bapak masih bingung nih dengan pajak, tiba-tiba disuruh bikin NPWP dan lain-lain. Nah, anak muda itu kadang bingung, Pak. Ini kita tidak punya usaha apa-apa nih, tiba-tiba diminta untuk mengurus pajak. Nah, silakan Bapak, bagaimana hal tersebut? Saya kira kalau tidak punya usaha, tidak ya. Jadi kita harus membedakan NPWP dan NPWPD. Kalau di pajak daerah itu kan dikenakannya kepada para pengusaha ya. Kecuali yang pajak bumi dan bangunan ada perseorangan, ada non perseorangan, seperti itu. Jadi kalau misalnya adik-adik tidak ada usaha, ya tentu tidak ada NPWP-nya gitu. Betul. Saya cuma menyeimbangkan saja tadi yang saya sampaikan ya, bahwa penegakan perda, khususnya perda pajak tadi bagi pelanggar, juga kita menyeimbangkan. Di samping kita memberikan punishment, kita juga memberikan reward. Jadi setiap tahun kita memberikan reward kepada wajib pajak yang terbaik, seperti itu. Dan juga banyak muncul masyarakat bertanya, bagaimana dengan
petugas pajak. Ya. Apakah mereka juga ya Bayar kita juga pajak. memberikan punishment juga memberikan reward. Ya bagi yang melanggar juga kita akan tegakkan disiplin seperti itu. Jadi bukan hanya wajib pajaknya juga tapi juga petugas pajak. Kadang-kadang kan mereka bertanya ini bocor dan sebagainya. Insya Allah kita karena sudah menggunakan sistem pembayaran non tunai, tidak tunai lagi, maka upaya untuk menghindari kebocoran itu kita meminimalisir seperti itu. Tapi kita juga berharap masyarakat dan wajib pajak tidak memberikan kesempatan untuk menyalahi aturan seperti itu. Jadi ada rewardnya ya Pak Ada ya? rewardnya. Rewardnya apa Bapak? Rewardnya kemarin kita ada kulkas. Waduh, ini televisi, keren nih. gitu. Langsung menyala ini ya saya Nanti kalau mungkin kalau ke ada depan kalau kulkas. ada ini ya kita kasih kendaraan bermotor lah. seperti Wow, sampai ini luar biasa. Semakin tahun pasti semakin besar ya hadiahnya Bapak ya. Iya, Bisa. tergantung Kalau pendapatan capaian kita juga seperti pajak itu. besar tentu hadiahnya juga besar. Jadi No Uti Wulandalo harus rajin bayar pajak supaya tiap tahun hadiahnya makin besar ya Bapak ya. Oke. Jadi kalangan muda saya hanya meminta No Uti kalangan muda paling tidak satu ya mengawasi saja apakah wajib pajak ini contoh makan di restoran apakah mereka memungut pajak atau tidak. Kalau sudah memungut ditanya mereka apakah sudah disetorkan ke rekening kas daerah itu. Paling tidak kontribusi kita 1 rupiah pun itu bisa membangun daerah ini. Nah, itu dia sih poinnya Bapak untuk anak muda pesan-pesannya karena kan anak muda sekarang ini suka nongki ya, Pak ya. Jadi kalau nongki terus tiba-tiba ada tambahan sedikit biaya bayar pajak itu perlu dipertanyakan juga. Ini apakah mereka juga rajin bayar pajak, masuk ke kas daerah dan lain-lain ya. Jangan cuma ngeluh doang ya, Pak ya. Ngeluh doang datang ke warkop ini mahal sekali pajaknya gitu. Oke, Bapak di tahun ini kira-kira ada program baru untuk lebih meningkatkan lagi PAD Bapak? Ya, di tahun ini sebetulnya kita masih mempertahankan program lama dulu sambil menanti pergantian kepala daerah. Kemudian kita akan membuat satu program baru yaitu terkait dengan perluasan metode misalnya pembayaran, kemudian edukasi tetap, kemudian yang lain-lainnya yang nanti kita akan melakukan pendataannya, pembaharuan data seperti itu yang akan kita lakukan. Sebenarnya sudah dilakukan 2024, tapi kita akan memperluas di seluruh kecamatan proses pendataan wajib pajak khususnya pajak bumi dan bangunan seperti itu. Baik, masih dengan program yang lama tentu saja untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan pendapatan daerah. Dan Bapak Yanto saya juga mau tanya nih untuk di tahun 2024 hingga di tahun 2025 ini apa yang menjadi evaluasinya Bapak dari selaku Kepala Bidang Pendapatan? Iya, jadi terkait pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi di tahun 2024 kemarin, salah satu yang perlu kami coba optimalkan kembali adalah bagaimana seluruh OPD terkait khususnya pemungut pajak dan retribusi bisa menyiapkan data potensi karena data potensi ini merupakan hal penting agar kita bisa menghitung berapa sih sebenarnya kemampuan untuk menghasilkan baik pajak dan retribusi di daerah itu. Jadi masing-masing OPD akan tahu kemampuan untuk melaksanakan pemungutan itu berapa besar sehingga kita nanti pada saat penganggaran itu bisa lebih tepat sasaran. Baik, kita sudah dibatasi oleh waktu Pak Yanto dan Pak Nurianto. Jadi untuk closing statementnya berangkat dari apa yang disampaikan oleh Pak Yanto tadi berdasarkan evaluasi dari Pak Nurianto sebagai Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, apa yang menjadi harapan dan imbauan kepada masyarakat Kota Gorontalo, Bapak? Ya, saya tentunya atas nama pemerintah Kota Gorontalo khususnya Badan Keuangan mengharapkan bahwa
perpajakan daerah ini bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan amanat undang-undang. Dan kita juga berharap masyarakat itu lebih sadar untuk membayar kewajiban perpajakan daerahnya, karena yang telah dibayarkannya pajak tersebut digunakan untuk membiayai juga pembangunan di daerah seperti itu. Jadi pajak ini sebetulnya boleh dibilang dari rakyat untuk rakyat, seperti itu. Dan insya Allah kalau semua kita membangun bersama-sama ya melalui pendanaan dari pajak ini, ya tentunya akan bisa sukses lagi ke depan. Taat pajak, ente jago. Oke, bayar pajak ente jago. Mantap sekali. Silakan Pak Yanto, harapan dan imbauannya kepada masyarakat Kota Gorontalo. Ya, jadi kepada teman-teman atau saudara-saudara masyarakat Gorontalo, pajak daerah ini sangat membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di Kota Gorontalo, sehingga mari sama-sama kita awasi, kita cermati, kemudian kita himbau kepada seluruh masyarakat bahwa pajak ini bukan beban. Pajak ini adalah satu kewajiban yang sama-sama harus kita laksanakan, dan yang paling penting bagaimana kita awasi penggunaannya. Kan seperti itu. Baik, terima kasih Terima Pak kasih. Yanto, terima kasih Pak Ya, Nuryanto terima kasih, ya. Dek. Intinya masyarakat Mauti Hulondalo kita harus bayar pajak, jangan dianggap sebagai beban. Ya, dijalani saja dengan santai. Dan Anda bayar pajak, ente jago ya. Ente bayar pajak, ente jago. Dan terima kasih untuk Mauti Hulondalo telah menyaksikan podcast Bisa Bincang Santai. Saya Elmawati Jaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.